Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh Sabtu 2 September 2023, pertengahan bulan Safar 1445 Hijriah, kita dapat hadir di Masjid Rodotul Mukminin, taman-taman orang beriman. Mudah-mudahan kita sampai ke taman surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rodotul Mukminin, taman orang beriman. Di depan masjidnya ada taman yang indah, tempat kopi morning, tempat senam aerobik. Jadi komplit. Ipin sini. Ipinnya mana? Oh iya. Salawat seiring salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Mu'ayyad Ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu alaihi. Ya Allah, ampuni umat Muhammad, rahmati umat Muhammad, tutup aib umat Muhammad, maksud-maksud dan cita-cita luluskan seluruhnya untuk umat Muhammad. Berikan syafaat nanti di yaumul qiyamah, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barusan saya berbisik kepada Ketua DKM Bapak Haji Agung. Ada dua tema yang saya tawarkan. Yang pertama adalah nyambung dari subuh Sabtu 2 minggu yang lalu. Yang kedua tentang politik dalam Islam. Kata Pak Haji Agung, lanjutkan yang kemarin dulu. Tapi
nanti bahas masalah politik dalam Islam. Di Sabtu yang akan datang kita ngomongin politik. Jadi malam Sabtu yang akan datang kita bahasanya ngompol ya Bu ya, ngomongin politik. Jadi kita harus melek politik juga, tapi bukan dalam arti mengarahkan kepada siapa, tidak, tapi bagaimana politik dalam Islam yang baik itu seperti apa. Apakah ada dalam Islam itu politik? Kita akan kupas perspektif Al-Quran, perspektif hadis, perspektif ijtihad para ulama. Ibu masih ingat 2 subuh Sabtu yang 2 minggu yang lalu? Temanya apa? Bu? Bukan, itu mah sudah lama, awal Agustus itu. Nah, itu husnul khotimah. Kita lanjutkan. Kalau subuh Sabtu yang lalu adalah prolog tentang tips bagaimana kita menjemput husnul khotimah. Nah, sekarang kepada lebih ke teknis, amalan-amalan dan doa serta zikir supaya kita wafat husnul khotimah. Ya, alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Saya bahagia sekali Pak Haji, semakin bertambah jamaah. Senang banget ya Allah. Taman surga, taman orang beribadah. Dia berangkat. Siap. Gak terlalu manis kan? Ya. Yang manis parositnya doang. Oh. Pede banget. Yang manis katanya parosit. Nah sekarang kalau kemarin frame-nya tentang tips secara umum supaya wafat husnul khotimah. Nah sekarang kepada amalan apa saja supaya kita wafat husnul khotimah, dan juga doa serta zikirnya apa saja yang perlu kita baca, didawamkan. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Nah, kita sering mendengarnya innamal a'malu binniyat ya. Nah, ini ada hadis sahih wa innamal a'malu bil khawatim. Inna lil mauti sakarat wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Maka kita sering mengenal dengan sakaratul maut. Dengan tipe, dengan gaya, dengan nasib bagian sakaratnya seseorang itu berbeda-beda. Rasulullah SAW saja, nanti kita akan bahas ini di setelah momen Maulid ya, tanggal-tanggal Maulid Syarul Awal. Rasulullah saja mengalami sakaratul maut. Nabi, Rasul, seorang hamba yang soleh mengalami sakaratul maut. Apalagi kita. Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan segala amal itu tergantung kepada ujungnya, endingnya. Terkadang kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa lampau, kegagalan-kegagalan yang kita alami di masa lampau,
Tetapi setelah kegagalan, kesalahan yang kita lampaui itu diakhiri dengan kesuksesan, diakhiri dengan kebaikan, maka orang melihat endingnya, akhirnya, ujungnya, maka menikmati yang akhir. Happy ending namanya. Ibu bapak sekalian, kesuksesan suami kita itu bukan berarti tanpa melewati kegagalan, kegetiran, kegentingan, halangan, ancaman, tantangan, dan gangguan. Nah, sekarang kita menikmatinya, maka yang kita rasakan itu adalah yang sekarang, dan seakan-akan bahwa yang lalu itu udah aja berlalu. Pun demikian bapak-bapak sekalian, manusia itu berapapun usianya itu tergantung kepada akhir daripada usianya. Sekalipun masa remajanya kelam, masa mudanya penuh dengan bergelimang dosa, mengalami fase-fase masa-masa jahiliyah, kezoliman, baik itu kriminal, baik itu kezoliman, baik itu kesewenang-wenangan, baik itu fahsya maupun mungkar, dosa yang akibatnya untuk diri sendiri itu fahsya, mungkar itu dosa yang akibatnya dampaknya dirasakan oleh umum, endingnya ternyata dia tobat. Maka yang dinilai itu yang akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa di mana ada orang Yahudi diceritakan dia itu pembunuh, sampai membunuhnya itu sudah 99 orang. Dia datang kepada seorang rahib, pendeta, bertanya, saya akan masuk agama kau, tapi apakah saya akan diterima? Karena saya sebelumnya sudah membunuh beberapa orang, sampai 99 orang. Preman berarti ya, Hercules, preman, tukang bacok, senggol bacok. Kata rahib tersebut, tidak bisa, mohon maaf, kalau sudah seperti ini nggak bisa diterima di agama saya. Dibunuh pas 100 jadi. Datanglah kepada ulama, saya mau masuk agama Anda, tetapi saya kondisinya begini, bagaimana? Saya diterima tobatnya? Kata ulama tersebut, sebesar apapun dosa, kalau ditaubati Allah pasti akan mengampuni. Oh, senang dia masuk agama Islam. Tetapi tak lama kemudian meninggal. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam satu kisah ini dimimpikan oleh beberapa ulama, oleh satu ulama, tentang nasib orang ini, bahwa ternyata malaikat berdebat. Ini orang pasti masuk neraka, gak bisa, ini masuk surga. Neraka, surga. Lah kenapa neraka? Ini dosa, dosanya banyak, baru sebentar tobatnya. Tidak bisa ini masuk surga, karena dia sudah tobat. Maka di dalam satu perdebatan tersebut, yang menang adalah bahwa dia calon ahli surga. Kenapa? Karena ketika sebelum melakukan dosa itu, dia dalam pada posisi belum beriman. Maka kalau posisi belum beriman, lalu menyatakan beriman, dosa yang dilakukan ketika belum beriman itu tidak dianggap, karena belum Islam. Kalau sudah masuk Islam, suci dari nol. Awal pertama yang dilakukan adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah
yang digambarkan innamal a'malu bil khawatim. Seperti yang dicontohkan kemarin, 4 tahun kuliah rajin, pas tahun kelima DO, maka yang dinilai yang tahun kelima, yang 4 tahun tidak dinilai. Rugi sekali. Bapak Ibu sekalian, yang pertama apa yang harus kita lakukan memperkuat materi yang lalu adalah pertama takwa. Ali Imran 102, Al-Baqarah 127, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang Ali Imran 102 sudah dibahas kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jenazah dikuburkan dimanapun, itu yang mengiringi adalah 3 orang. Yang mengiringi adalah 3 hal. Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga takwa. Jenazah ibu, jenazah bapak dihantarkan di Kalimulia 3. Karena Kalimulia 1, 2 sudah penuh. Kalimulia 3 pun sudah di pinggir sungai, rawan longsor, sehingga banyak yang pindah ke Tapos X TPO COVID-19. Masih ada Pak di situ Pak. Pesan dari sekarang. Takut kehabisan. Kecuali mau di San Diego Hills atau di Al Azhar di Karawang. Oh itu masih banyak Pak. Yang 1,5 miliar ada, 1 miliar ada, 500 juta. Pak Haji itu juga pesan. Jangan perbanyak minggu, Pak Haji pesan dari sekarang. Pak Haji udah ada di Solo. Kemarin baru pulang udah pesen. Bapak Ibu sekalian, soalnya saya pernah nguburin di San Diego yang kuburan itu nilainya 500 juta. Yang punya Yaspen Tubuh Ibu Pak Haji Suhaibin, aktivis PDI Suryani, tapi itu dikuburin di lahan yang harganya 500 juta untuk 4 kapling, 4 kuburan. Saya yang nguburin, istrinya saya juga yang nguburinnya, anaknya yang Pak Maris Rinaldi saya juga yang nguburin. Karena kebetulan mertua saya sahabatnya Pak Haji Sulaiman. Biasa Bu, kuburannya nggak istimewa, nggak ada gimana misalkan ya ada emasnya, ada peraknya, nggak ada di pagar, enggak, biasa gitu aja. Tanahnya gembur kering, malah tanah liat yang kering. Nah, kalau Kalimulia masih subur gitu, kering. Tanah liatnya yang kering, yang susah dipegang tanahnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekalipun yang 1 miliar misalkan bebas pertanyaan malaikat munkar nakir, enggak. Di kuburannya ada AC, enggak. Ada kantin, enggak. Ada apa itu, home theater, enggak ada. Enggak ada. Tetap Bu melewati proses pertanyaan munkar dan nakir. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, takwa. Maka ketika dikubur yang 2 meninggalkan. Ya, ketika Pak Haji dikubur, mudah-mudahan panjang umur, itu yang 4 orang, ya, siapa namanya? Yang pertama anak kedua Mas Sony, yang ketiga, yang keempat kan anak 4, yang 4 orang meninggalkan, balik lagi. Hartanya mobil kan, mobil berduyun-duyun, yang Alphard, yang Pajero, yang BMW, yang Mercy, balik lagi, nggak ikut dikubur. Yang ikut dikubur takwa. Yang ikut dikubur, yang ikut dengan jasad Pak Haji Didi, yang ikut dengan jasad Pak RW, Pak Haji RW, itu adalah takwanya, amalnya.
Banyak atau dikit tergantung. Saudara kaum muslimin, maka perbanyak takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena bekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya bercermin dari Pak Haji Suhaib bin, pemilik Yasmin Tubuh Ibu, di mana punya rumah sakit, punya perusahaan malu, punya perguruan tinggi, punya SD, TTK, SMA. Banyak hartanya, ketika dikubur tidak dibawa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Yang dibawa adalah harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan, harta yang diinfakkan, harta yang disumbangkan kepada anak yatim. Itu yang dibawa. Hanya 3 helai kain kafan, itu pun dikasih dari Pak RW, karena ada dari kas RW. Kita ada kas kematian, ada kas perelek beras kematian untuk beli kain kafan. Yang kedua, banyak mengingat mati. Aksiru zikro hadiman ladat, kata Rasul. Perbanyaklah mengingat penghilang kelezatan. Apa itu? Kematian. Jangan mengingat yang diingat itu gimana anak cucu kita supaya sukses. Tapi bagaimana yang kita ingat, yang kita bayangkan, yang kita pikirkan itu adalah mati kita sukses, mati kita lancar, mati kita husnul khotimah. Dalam hadis lain, fa'ayyil mu'minina aqyasuk, kata Rasul, tahukah kamu siapakah mukmin yang paling bijak, yang paling cerdas, yang paling pintar? Qala, Jabir bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Kata Rasul, aksaruhum lil mauti dzikran. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan. Dan orang yang paling banyak, yang paling bagus mempersiapkannya. Jadi yang paling cerdas itu siapa? Orang yang banyak mengingat mati dan orang yang banyak mempersiapkan kematian. Ulaika al-aqyas, kata Rasul. Itulah orang yang paling cerdas, orang yang paling bijak, orang yang paling pintar. Dalam hadis lain dikatakan kafa bil mauti mau'izon. Cukup kematian itu adalah sebagai nasihat kita. So, Bapak nadran, kalau di Jawa ada nadran. Ya, Sunda juga ada nadran. Sebelum kita masuk Ramadan suka nadran. Nyadran ya. NY, nyadran. Namun Sunda nadran. Y-nya hilang, nadran. Nyadran, nyekar orang Betawi. Nyekar. Bapak gak usah banyak ngomong, lihatin aja kuburan. Cukup itu nasihat. Cukup itu nasihat. Saya nanti bakal begini, ya Allah. Rumah yang luas ternyata hanya 1,5 meter kali 1 meter. Ini kapling terakhir, ini rumah peristirahatan terakhir. Bagaimana bisa istirahat dengan tenang, dengan sejuk, dengan aman di bawah tanah ini? Di mana di bawah tanah ini banyak cacing, belatung yang memakan kita. Bagaimana supaya badan kita tidak dimakan cacing belatung? Ketika kita ziarah ke Wali Songo, ke Cirebon, ini markasnya Pak Haji Agung, ada Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Kita ziarah, ya Allah, ini Sunan Gunung Jati, begini besar perhatian masyarakat ikut mendoakan. Bagaimana nanti kita, apakah banyak yang menziarahi atau tidak? Banyak enggak yang mendoakan? Tuh, ketika ini Pak, kenapa ziarah kubur itu sunnah? Itu ada hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku melarang ziarah kubur, kata Rasul,
fazuruha, tapi sekarang silakan. Jadi ini ada nasbus sunnah bis sunnah, menghapus hadis dengan hadis lagi. Asalnya Rasulullah itu melarang ziarah kubur itu. Kenapa banyak praktek kemusyrikan, terutama perempuan. Punten, perempuan datang ke kuburan apa? Termehek-mehek, curi, ngagungguy, miaha, nyambat-nyambat, nyebut-nyebut. Bapaknya, ini anak-anak. Oh, bukannya ngedoain. Salah kaprah. Punten, yang suka ziarah kubur, jangan minta izin, minta doa. Salah itu. Mbak, Yangku, Yanti, besok cucu Mbah, cucu Yanti mau wisuda, doain. Besok mau munakosah, mau ujian tesis, doain biar lancar. Musyrik, minta doa. Besok cucu Mbah mau nikahan, doain mudah-mudahan lancar, sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan. Musyrik. Itu yang menyebabkan ziarah kubur itu rawan. Makanya Rasulullah awal-awal melarang. Tapi pazuruha, silakan. Karena Rasulullah setelah terjadi praktek-praktek kemusyrikan itu diceramahi, dinasihati. Nih ziarah kubur yang benar begini. Jangankan ziarah kubur, Rasulullah SAW pernah ada sahabat bersujud kepada Nabi Muhammad. Sujud bukti hormat, kata Rasulullah. Jangan sujud kepadaku, sujudlah kepada Allah yang menghidupkan, yang mematikan kamu. Ini makanya hati-hati Bu Pak kalau ziarah kubur. Sebagaimana beberapa syair mengingat kematian itu adalah ibadah, sangat dianjurkan. Kalau ibu tahu lagu Bila Ijroil, itu berarti tandanya ibu sudah tua. Bila Ijroil datang memanggil, fujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Udah tua tuh kalau tahu lagu itu. Kalau anak sekarang nggak tahu. Kalau anak sekarang ingatnya lagunya apa? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat sobat, ingatlah akhirat. Berapa kali kau tobat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullah. Wali band. Nah itu usia anak-anak sekarang. Duh, itu Bu sedih ya Bu, Bila Ijroil, kain kafan yang hanya menemani kita. Jadi ingat kematian ya Bu ya. Yang ketiga, jangan menunda-nunda tobat. Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan menuju pintu surga, di mana surga itu luasnya seluas langit, seluas bumi. Jangan menunda-nunda tobat. Tubu ilallahi qoblal maut wa sallu qoblal fawt. Ibu kalau datang ke mall, ada musola di mall tuh ada kaligrafinya, sallu qoblal fawt wa tubu qoblal maut.
Di CCM musolanya ada kaligrafi itu. Saya sering ke CCM soalnya. Kamal Konda weekend aja. Ini hari ini nih ngajak ke CCM anak saya. Sallu qoblal fawat. Salatlah sebelum habis masa waktunya. Wa tubu ilallahi qoblal maut. Tobatlah kepada Allah sebelum datang kematian. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Sesungguhnya Allah mengampuni tobat, menerima tobat seseorang sebelum nafasnya sampai ke kerongkongan. Tapi jangan sampai kita napas sudah di kerongkongan baru tobat. Keterlaluan. Masuk masjid cuma sekali-kalinya. Itu pun posisinya bukan di belakang, di depan. Yang lain berdiri, dia mati tiduran. Sampai karpetnya ngomong, kemana aja lu? Dari bawahnya itu karpetnya nyolek. Kemana aja nih karpet dari Pak siapa ini? Sumbangan dari pemilik Tanah Abang tuh. Jatparin. Ini karpet nanti ngomong, nyolek ke jenazah tuh. Tumben lu ke masjid, giliran ke masjid cuma sekali-kalinya nih karpet ngomong. Aduh, kalau Pak RW mah, insya Allah Pak RW saya doakan nanti karpetnya itu mudah-mudahan di kuburannya Caan. Tahu Caan? Terang. Mudah-mudahan banyak yang mendoain Pak. Disangka saya bercanda Pak? Enggak, betul Pak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti sejak kita mati sampai di akhirat, mulut kita kan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, malah yang ngomong itu tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Pak Haji Didi pengacara sepinter-pinternya berbicara, di akhirat mah diam, itu mulut dikunci. Ini yang bicara itu malah tangan. Surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu. Nanti saksi-saksi yang berbicara, ini karpet nih bicara nanti. Quran nanti bicara yang kita diwakafkan. Oh ya Allah, ini ahli Al-Quran, nih saya diwakafkan di Masjid Rodotul Mukminin. Karpet ngomong, ya Allah, nih saksinya. Tembok ngomong, nih saksinya. Saya pernah disenderin oleh Pak Haji Wijati, meskipun kadang ngantuk. Jadi saksi. Pak, jangan dikira ini mic nggak jadi saksi di akhirat. Ini jadi saksi. Ini meja jadi saksi. Untuk para jamaah Rodotul Mukminin. Ini mah Rodotul Mukminin rajin tadinya. Meja ngomong, mic ngomong nanti jadi saksi. Sarung bapak nanti ngomong, peci bapak ngomong, baju koko ngomong. Makanya Quran disimpan di lemari, mentang-mentang hadiah mas kawin dari bapak. Jangan dibuka, jangan diambil, nah itu kenang-kenangan dari bapak kamu, itu mas kawin. Sampai Quran tuh utuh, robek-robek karena kurinyo, rayap, bukan karena rajin dibaca. Yang paling becek surah Yasin doang. Karena bapak-bapak ibu banyak hutang, banyak masalah, haji Yasin hutang. Yang keempat, memperbanyak amalan sir, amalan yang rahasia. Sholat mah jahar, ya, zakat zahar nyata. Zohir lah gitu ya. Zahar, zohir bisa. Idhar kan jelas nyata. Man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amali sholihin falyaf'al.
Kalau kamu mampu berbuat beramal soleh yang tersembunyi, lakukan. Karena kalau yang tidak tersembunyi, yang izhar, yang zahar, potensinya riya, sum'ah, pamer. Lakukan yang sir, yang rahasia. Tahajud, duha, itu yang rahasia. Baca Quran di rumah, jangan bilang-bilang. Malah kalau bisa anak istri kita tuh tahu-tahu ketika kita sudah mati. Ya Allah, ternyata bapaknya tanpa sepengetahuan kita ya nak, nyumbang masjid. Ya Allah, ternyata anak yatim itu tiap bulan rutin oleh bapak kamu, kita nggak tahu. Itu amalan syirik. Bapak-bapak, nggak apa-apa Pak, selama kebutuhan istri dan anak terpenuhi, lalu bapak diam-diam beramal tanpa sepengetahuan, itu syirik. Tapi jangan sampai amal sir, amal rahasia, kita sodako rahasia, nggak bilang-bilang sama suami, sama istri, sama suami, sama anak. Tapi istri sama anak terlantar, nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Di amal sir, sodako tu sirri tutbi'u ghadabir rabbi. Sodako sirri itu akan menutupi kemarahan Allah, keburukan Allah, termasuk saat sakaratul maut. Jadi jangan pamer kalau beramal itu ya Bu ya. Nah, sekalipun yang mengetahui ikhlas tidaknya seseorang beramal itu adalah Allah. Yang kelima, husnuzon kepada Allah. Hadisnya An Jabir radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bisalasin. Jabir pernah mendengar ucapan Rasulullah 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Apa ucapannya? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzanna. Janganlah mati seseorang kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Jadi jangan banyak suuzon Pak kepada Allah. Dengan sakit, ya Allah, kok nggak disembuh-sembuhin ya Allah, itu suuzon sama Allah. Gak boleh. Ketika kita sakit harusnya husnuzon. Ya Allah, saya pernah baca, saya pernah dengar dari beberapa ustaz bahwa ternyata sakit itu adalah kafarat atas dosa-dosa yang telah aku berbuat. Ya Allah, jadikan sakit ini sebagai penghapus dosa untuk saya. Harusnya begitu. Ini mengeluh, ya Allah, kok gak adil, tetangga sakit cepat sembuhnya. Kenapa suami saya sakit lama banget sembuhnya? Aduh, su'ul khotimah yang begitu. Endingnya gak bakal benar untuk matinya. Kata Rasul, kata Allah dalam hadis kursi, ana inda dzanni abdi bi falyadunna bima syaa. Aku ini tergantung kepada sangkaan hambanya. Kalau sangkaan hambanya baik, aku berikan kebaikan. Kalau buruk. Makanya kita jangan berburuk sangka, harus berbaik sangka. Jadi Allah itu tergantung doanya, tergantung sangkaannya. Ya Allah, ada seorang pemuda, ya Allah, berdoa, ya Allah, berikanlah usaha kepada saya itu di lahan yang basah. Allah ijabah. Dia punya cuci steam basah Pak, cuci steam diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kepada keinginannya. Allah ijabah. Ya Allah, berikan rezeki saya itu, usaha saya itu cukup ongkang-ongkang kaki, duit datang. Dia jadi tukang odong-odong. Yang 2.000 1 lagu. Ongkang-ongkang kaki kan, jadi tukang jahit ya. Ada lagi yang doanya begini, ya Allah, berikan usaha saya itu, saya cukup ngarahin aja, cukup nunjuk-nunjuk saja, duit datang. Jadi parkir Alfamart dia ngasih duit. Nah itu intermezzonya. Jadi Allah itu tergantung kepada sangkaan hamba. Makanya berdoa itu harus detail, jangan global. Sebutin apa maksudnya. Yang keenam,
tidak menzolimi dan tidak memutus silaturahmi. Kata Rasul, takutlah wattaqi da'watal mazlum, takutlah doanya orang yang dizolimi. Salah satu doa yang pasti diijabah itu adalah doa yang dianiaya oleh kita, doa yang dizolimi. Oh, lagi viral sekarang nih, Partai Bintang Kejora marah-marah merasa terzolimi. Saya tadi lihat live streaming Pak SBY curhat, merasa dizolimi. Itu kalau benar-benar dizolimi, berdoa itu diijabah. Istri, ibu dizolimi oleh suami, berdoa. Makanya hati-hati bu, jangan berdoa ketika marah. Itu diijabah oleh Allah. Karena ketika ibu dizolimi, jangan berdoa yang buruk. Diijabah oleh Allah. Ketika ibu dizolimi, berdoa untuk keburukan anak kita, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terucap kalimat bahwa terlepas bahwa itu legenda malin kundang ya, kalaupun ada, ya itu memang terlepas bahwa Alqomah itu yang cerita Alqomah itu yang sampai mau difitnah gara-gara durhaka kepada ibu, karena memang fakta. Ibu dizolimi, berdoa, anaknya pasti kena daripada karma, kena daripada keramat daripada seorang ibu. Nih hadis lain. Ini supaya ibu-ibu jangan putus silaturahmi, terutama dengan tetangga. Ma min dzambin ajdaru ayu anjilallahu ta'ala li sahibil uqubah li sahibihi al-uqubah fid dunya ma ayudakhiru lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'atir rahmi. Kata Rasul, tidak ada dosa yang Allah segerakan siksaannya. Jangan nunggu di akhirat, di dunia pun pasti itu akan diturunkan, disegerakan oleh Allah siksaannya, dampaknya, akibatnya. Apa? Kezoliman dan memutus silaturahmi. Al-Baghyu, zolim, lanjut itu, dan memutus silaturahmi ibu dengan tetangga. Saya yakin ini Robotul Mukminin miniatur daripada keluarga, daripada lingkungan yang romantis, yang akur, yang guyup, insya Allah di bawah pimpinan Pak RW, Pak Haji Misbahul Munir, insya Allah ya Pak RW. Jangan sampai tetangga yang antar tetangga itu jangan sampai terjadi disharmonisasi gara-gara pelihara anjing. Biasanya itu agak rawan tuh, pelihara binatang itu di kompleks saya ini sampai berantem. Ada yang suka kucing, ada juga yang enggak kan, gara-gara kucing. Ya Allah, ini hati-hati jangan sampai. Ada di viral di TikTok ya. Aduh, kita percepat. Yang ketujuh, istiqomah dalam kebaikan. Yang kedelapan, memperbanyak sedekah. Bu, sedekah itu supaya kita husnul khotimah. Yang kesembilan, memperbanyak sholat sunnah. Yang kesembilan, ke-10, memperbanyak Al-Quran, baca Al-Quran. Dan yang ke-11, memperbanyak doa dan zikir, doa husnul khotimah. Catat aja Pak, karena sudah bel. Tapi syuruk sunnahnya lebih ya. Untuk sholat sunnah syuruk itu sunnahnya dilebihkan dari. Yang pertama surah Al-An'am 162, itu doa supaya husnul khotimah. Catat aja. Yang kedua Al-Baqarah 201. Yang ketiga surah Yusuf ayat 101. Ini sumber doanya dari Al-Quran. Yang keempat surah Al-A'raf ayat 126. Terus surah Ali Imran ayat 193. Tuh, banyak doa dari Al-Quran. Yang Al-An'am 162, ini yang sering kita baca ya. Inna sholati wa mamati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ternyata doa husnul khotimah.
Yang kedua, Al-Baqarah 201. Ini hafal banget ibu-ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Neng beli bawang, lagu kali itu. Beli bawang jangan pakai kunyit, neng jadi orang jangan suka pelit. Nah, itu. Ya. Terus surah Yusuf ayat 101 adalah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ini surah Yusuf, Nabi Yusuf doanya ini. Boleh ditambahkan Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Al-A'raf Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Terus Ali Imran 193 adalah Rabbana innana munadiya yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Terus doa-doa yang lainnya, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwa indal hisab. Terus Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Terus Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khotimah. Saya janji insyaallah bakal membuat pers liris dicatat, nanti saya kirim ke Pak Haji Wijati atau ke Pak Haji Agung atau ke Pak Haji Didi. Doa-doanya khususnya, doa-doa khotimah karena nggak keburu waktunya. Tetapi ini juga saya akan YouTube-kan. Video saya nih akan dijadikan YouTube, nanti saya share ke jamaah. Sudah di-share yang kemarin? Yang kemarin kan saya bikin YouTube, share tuh. Di pengajian sekarang, pengajian saya dibuatkan YouTube, nanti YouTube-nya saya share. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih atur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada pertanyaan nih. Udah ditutup ya? Nggak ada loh, itu keburu dingin gitu contohnya. Udah lah, nggak usah nanya Pak Wijati, WA aja nanti. Udah, mohon sholat seru. Berarti Sabtu depan kita ngompol ya, ngomongin politik.